Puji dan syukur ketong panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Kepala Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang telah menuntun AMGPM sampai memasuki usia yang ke-92 tahun di hari ini. Tepat tanggal 27 Maret di hari kemarin, AMGPM berusia 92 tahun. Sebagaimana lazimnya, HUT AMGPM selalu dirayakan dengan tema perayaan sebagai spirit teologis sekaligus memberi respons terhadap anugerah dan penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus bagi AMGPM. Pada saat yang sama, tema perayaan juga menunjukkan respons dan kesadaran dinamika sosial di mana AMGPM itu berada. Sejak perayaan HUT ke-89 tahun 2021, AMGPM telah merayakannya dalam semangat menuju 100 tahun AMGPM di tahun 2033. Maka perayaan HUT ke-92 tahun AMGPM di tahun ini pun terlaksana dalam spirit arak-arakan memasuki 100 tahun AMGPM pada tahun 2033 mendatang. Karena itu, dinamika, akselerasi dan kesadaran panggilan bermisi di tengah-tengah dunia, secara khusus di bumi seribu pulau Maluku dan Maluku Utara, terkhusus kita di daerah Masohi, Maluku Tengah dan Serang bagian Barat, kiranya makin ditingkatkan dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia dan bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. AMGPM sebagai bagian integral dari Gereja Protestan Maluku menggunakan tema 5 tahunan dan subtema tahun pelayanan AMGPM menjadi sumber inspirasi bagi tema perayaan HUT AMGPM ke-92 tahun 2025 di saat ini, yakni teguhlah dalam tanggung jawab profetik untuk menghadirkan kebaikan dengan landasan Alkitab Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Tema perayaan HUT ke-92 tahun AMGPM dapat bermakna bahwa AMGPM tidak hanya berpegang pada tradisi profetik, tetapi juga terus membangun imajinasi profetik, mengarahkan AMGPM menjauh dari krisis identitas dan relevansi. AMGPM sebagai gereja terus memiliki imajinasi profetik, adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, terus bernyali untuk mengarus utamakan perjuangan bagi keadilan dan kebenaran, pembebasan dan pemulihan kehidupan, sekaligus bersiap sedia menjadi komunitas alternatif, dinamis dan visioner, meneguhkan identitas AMGPM yang menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia. Pengurus besar AMGPM, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Majelis Pekerja Kasis Masohi dan hadirin yang kami hormati. Perayaan HUT ke-92 AMGPM tahun 2025 berlangsung dalam dua momentum besar yang saling berkaitan, yakni Gereja Protestan Maluku telah mentabiskan 13.108 majelis jemaat, diaken dan penatua pada wilayah pelayanannya yang meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk kita yang ada di klasis GPM Masohi. Dan Presiden Republik Indonesia telah melantik pimpinan daerah, gubernur, bupati dan wali kota Maluku dan Maluku Utara. Kedua momentum bersejarah ini memberikan optimis bagi AMGPM bahwa kepemimpinan di gereja dan negara adalah kepemimpinan yang berkelanjutan. Seperti juga yang kemudian akan terjadi dan berlangsung di AMGPM, sebab ini adalah tahun terakhir kepemimpinan AMGPM dalam periodisasi 2020-2025. Jadi ini kami pengurus daerah akan mengakhiri tugas kami untuk tahun pelayanan 2020-2025 dan ini perayaan HUT terakhir untuk kami di masa bakti ini. Dalam pergantian pelayanan gereja dan pelayanan masyarakat, kita semakin yakin bahwa keadilan, kebenaran, dan kebaikan akan terus berjalan seimbang dalam penyertaan Allah. Seiring dengan perkembangan zaman dunia, digitalisasi telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia, dari
dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga cara kita memperoleh informasi, digitalisasi telah merambah ke segala bidang dan memberi dampak yang sangat signifikan. Transformasi ini membawa berbagai keuntungan, namun juga menimbulkan tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi dan meminimalkan dampak negatifnya, dibutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan kita. Dengan pendekatan yang tepat, dunia digitalisasi dapat menjadi kekuatan yang mendukung kemajuan peradaban tanpa meninggalkan sisi kemanusiaan kita. Pengurus Besar AMGPM, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Majelis Pekerja Klasis Mosohi, dan hadirin yang kami hormati. AMGPM juga harus terlibat dalam gerakan advokasi untuk perlindungan tanah-tanah adat dan hak ulayat, yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui, dihormati, dan dilindungi secara hukum. Gerakan ini harus terus dilakukan melalui berbagai cara, baik secara lokal maupun secara global, dengan tujuan untuk mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait agar menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Tanah adat bukan hanya sebatas lahan yang dimiliki secara hukum, tetapi juga merupakan ruang hidup yang mengandung nilai-nilai budaya, sosial, spiritual, yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam menghadapi arus modernisasi dan industrialisasi, tanah adat dan hak ulayat sering terancam hilang dan tergerus, yang memunculkan pentingnya gerakan advokasi untuk perlindungannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan dan ketepatan bersikap dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dalam merespons semua realitas yang ada secara arif dan bijaksana, kreatif, dan visioner. Pengurus Besar yang mewakili Bupati Maluku Tengah, Majelis Pekerja Klasis Mosohi yang kami hormati. AMGPM juga harus menjadi organisasi yang membantu pemerintah. AMGPM tidak boleh jadi beban kepada pemerintah. Kader-kader AMGPM harus mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dengan kreativitas masing-masing. Kita harus bergerak menyiapkan tenaga-tenaga terampil di semua bidang. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Mosohi dalam tahun pelayanan 2025 akan tetap fokus pada konsolidasi organisasi, kegiatan-kegiatan bakti sosial, pendidikan kader AMGPM, relawan mengajar AMGPM, yang tahun ini kita akan fokuskan di Jemaat GPM Yahalatan. Selain itu, kegiatan-kegiatan untuk merawat keberagaman lewat diskusi moderasi umat beragama dan pelaksanaan buka puasa bersama juga menjadi program-program penting dalam tahun pelayanan 2025. Lewat kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pekerja Klasis Mosohi, Bapak Ibu pimpinan-pimpinan jemaat yang selalu memberikan dukungan bagi kami, bagi AMGPM di cabang dan ranting. Kami meminta semua kader AMGPM untuk terlibat dan berkontribusi bagi kepentingan pelayanan di jemaat-jemaat. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang selalu memberikan ruang kepada Angkatan Muda dan seluruh kader Angkatan Muda untuk ada bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Hadirin dan undangan yang kami hormati, akhirnya kami menyampaikan terima kasih bagi Ketua Majelis Jemaat GPM Samasuru, seluruh perangkat pelayan, bersama semua keluarga besar AMGPM di cabang Laharoi, keluarga besar AMGPM di ranting Getsemani, dan seluruh ranting dalam cabang Laharoi dari Huse sampai di Samasuru, karena sudah menjadi tuan dan nyonya rumah tempat pelaksanaan syukur HUT AMGPM ke-92 tahun di hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman pimpinan cabang dan ranting yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Trudy Muskita yang telah memimpin ibadah dan memberikan
khotbah kepada kita di saat ini. Para undangan yang terus dan selalu bersama-sama dengan AMGPM dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan selama ini. Sebelum menutup pidato ini, izinkan beta membaca 2 buah pantun. Hujan ini hujan utara, katong tak kumpul di Tanusang Namasina. Meski katong pakai baju warna-warna, AMGPM satukan katong jadi saudara. Satu lagi, dari Masoi sampai ke Kairatu, cabang Laharoi tempat singgah sementara. AMGPM bikin katong sudah di satu. 92 tahun katong bajalang sama-sama. Dirgahayu rumah besar kita. Ingat dan tetap hidup dan berpegang pada moto kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Sekian dan terima kasih. Sama suruh 28 Maret 2025. Riko Weleruni Ketua Daerah, Pendeta Demas Untarola Sekretaris Daerah.